Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yudi Krisna Wicaksono, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Education, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mengikuti kelas pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kamila Nabila yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi yang bertemakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun anggota-anggota kelompok saya adalah Ahmad Kaunul Huda sebagai pemateri pertama, Nadia Amalia Soliha sebagai pemateri kedua, Mutiara Alea Safinka sebagai pemateri ketiga, Kamila Nabila sebagai pemateri keempat, Afwa Bahraida sebagai pemateri kelima, Roro Mayang Maharani sebagai pemateri keenam, dan Salman Naharusna sebagai pemateri terakhir. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi dengan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Kaunul Huda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan. Materi yang pertama yakni Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila mengandung pemikiran sendiri. Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis jadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Adapun cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu satuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, artinya cara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin cukup itu materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ahmad Kaunul Huda sebagai pemateri pertama. Selanjutnya akan dibacakan materi kedua oleh Nadia Amalia Soliha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat.
Fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang kehidupan kenegaraan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sastra Pateja menjelaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas, dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yang artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Pateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Nadia Amalia Solihah sebagai pemateri kedua. Selanjutnya akan dibacakan materi ketiga oleh Mutiara Ala Safinka. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai filsafat. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa. Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Untuk itu, diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat supaya masyarakat dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau dasar dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mutiara Alia Safinka sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya akan dibacakan materi keempat oleh saya sendiri, Kamlatun Nahia. Filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectivus dan Genetivus Subjectivus. Genetivus Objectivus. Pancasila sebagai Genetivus Objectivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Genetivus Subjectivus. Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan materi kelima oleh Afwa Bahraida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik,
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas mengenai materi landasan ontologis filsafat Pancasila. Pertama-tama, marilah kita mengenal apa itu ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu. Bidang ontologi sendiri menyelidiki tentang eksistensi manusia, benda, alam semesta atau kosmologi, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila yang mana setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologisme. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, dan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Alfa Bahraida sebagai materi kelima. Selanjutnya akan dibacakan materi keenam oleh Roro Mayang Maharani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi tentang landasan epistemologi filsafat Pancasila. Secara pengertian, epistemologi ini berdasarkan bahasa Yunani itu epistem dan logos. Epistem yang artinya adalah pengetahuan dan logos yang artinya ialah teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Nah, epistemologi ini juga mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, dan juga bagaimana proses terjadinya ilmu-ilmu. Di samping itu juga banyak sumber yang mendefinisikan pengertian epistemologi menjadi berbagai pengertian. Untuk lebih jelasnya, seperti contoh berikut. Misalnya kursi. Kursi adalah cara kerja pikiran untuk menangkap substansi sebuah kursi. Dalam realita konkret, kita selalu menemui bermacam kursi dalam jenis, sifat, bentuk, dan perwujudannya. Menurut jenis, bentuk, dan fungsinya, ada kursi makan, kursi belajar, kursi goyang, kursi tamu, dan lain-lainnya. Namun terlepas dari hal itu, semua kursi adalah kursi, bukan meja. Meskipun bisa difungsikan sebagai meja atau sebagai alat lainnya yang belum tentu yang berfungsi sebagai tempat duduk. Next. Landasan epistemologi filsafat Pancasila ini memiliki macam-macam aliran. Ia memiliki 8 aliran. Yang pertama adalah aliran rasionalisme, empirisme, realisme, kritisisme, positivisme, skeptisisme, dan pragmatisme. Rasionalisme ini, yang pertama, rasionalisme saya akan memberikan pengertian sedikit. Rasionalisme aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Yang membedakannya ada 3 ide, yaitu innate ide, adventitinus ide, dan factitinosides, atau ide yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri. Selanjutnya, aliran yang kedua ialah empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera.
Terus selanjutnya aliran yang ketiga ialah realisme. Realisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Selanjutnya kritisisme. Kritisisme ini menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman. Selanjutnya adalah positivisme. Tokoh aliran ini antaranya Auguste Comte yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat yang dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap. Tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif. Lalu selanjutnya adalah skeptisisme. Aliran ini menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme medotis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengalaman diakui benar. Yang terakhir adalah aliran pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Sekian materi yang telah saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator, Kaminatun Nabila. Saya persilakan. Baik, terima kasih disampaikan kepada Roro Maemahari sebagai pemateri tenang. Dan selanjutnya akan dibacakan materi terakhir oleh Salma Naharul Husna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan aksiologis filsafat Pancasila. Sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Pancasila secara aksiologi memiliki 3 dimensi nilai. Ketiga nilai tersebut, yang pertama adalah dimensi nilai dasar, yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi, yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dimensi nilai kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dimensi nilai yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan, sekaligus sebagai batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Ada berbagai teori tentang nilai. Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran. Nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Dan yang terakhir adalah nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. Oke, next slide. Walter J. Everett menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, nilai ekonomis. Ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Yang kedua, nilai kejasmanian. Membantu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari kehidupan badan.
Yang ketiga, nilai hiburan. Nilai-nilai permainan waktu senggang yang dapat mengembangkan pada pengayaan kehidupan. Yang keempat adalah nilai sosial, berasal dari berbagai bentuk perserikatan manusia. Yang selanjutnya, nilai watak, keseluruhan dan keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Selanjutnya, nilai estetis, nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Nilai intelektual, nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Oke, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Salmana Rumusna sebagai pemateri terakhir. Demikian presentasi kami pada siang hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.